Hai, di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang addressing and format. Kalau kamu mau mendalami materi ini silahkan cari tempat duduk senyaman mungkin. Kalau gak mau iya gak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Aditya Alam dan rekan saya. Utuh Prihatmiko. Di sini kami akan menjelaskan tentang addressing mode and formats. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama. Nah, di sini di addressing and format ini kita terbagi menjadi 5 bagian yang akan dijelaskan secara bertahap. Yang pertama ada addressing modes, yang kedua ada x86 and ARM addressing modes, yang ketiga ada instruction format, yang keempat ada x86 and ARM instruction format, yang kelima ada assembly links. Dan kita lanjut aja. Yang pertama addressing mode. Silahkan saudara Kuku. Ya, pertama ada mode pengalamatan kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu addressing field atau field dalam typical format instruksi itu relatif kecil. Jadi itu instruksi. Jadi kan di CPU kan ada yang namanya instruction. Nah, instruction ini juga menyimpan alamat-alamat, entah itu alamat di memori utama ataupun alamat di memori virtual, yang dimana dia akan mereferensikan sebuah value atau nilai di dalam memori itu. Dan semuanya itu melibatkan beberapa trade-off. Jadi ini di dalam addressing field itu ada semacam apa ya? Ada kekurangan, pokoknya ada balance lah gitu. Jadi misalkan kita pengen punya rentang alamat yang panjang, maka tuh kita nilai dari apabila kita ingin punya alamat yang panjang, maka nilainya akan yang disimpan di alamat itu akan kecil. Dan sebaliknya, apabila kita menginginkan nilai yang besar, itu akan memiliki panjang alamat yang kecil. Jadi itu agak seimbang lah gitu. Bisa lanjut? Silakan, Saudara Alam. Terus dilanjut ada immediate addressing. Jadi di sini adalah untuk pengalaman yang paling sederhana adalah immediate addressing, di mana nilai operand ada dalam instruksi. Operand itu sama dengan A. Yang kedua bisa digunakan untuk nilai konstan atau menetapkan nilai inisial dari sebuah variabel. Dan keuntungannya adalah tidak ada referensi memori selain pengambilan instruksi yang diperlukan untuk mendapatkan operand, sehingga menghemat satu memori atau siklus cache dalam siklus instruksi. Dan kerugiannya adalah ukuran nomor terbatas pada ukuran field alamat pada kebanyakan set instruksi lebih kecil dibandingkan dengan panjang word atau jumlah bit yang diproses oleh CPU komputer dalam satu eksekusi. Yang kedua ada direct addressing, bentuk pengalamatan yang sangat sederhana atau pengalamatan langsung, di mana field alamat berisi effective address dari operan. Maksudnya operan berada di lokasi memori. Bisa dilihat di gambar bahwa di instruction field itu dia mereferensikan suatu alamat, yang dimana alamat itu akan merujuk pada posisi dalam sebuah memori. Nah, itu direct. Kekurangannya adalah address space yang terbatas. Dilanjut dengan indirect addressing. Jadi dengan direct addressing, panjang field alamat biasanya kurang dari panjang word, sehingga membatasi jangkauan alamat. Salah satu solusinya adalah membuat kolom alamat merujuk ke alamat sebuah word ke dalam memori, seperti pada gambar, yang pada gilirannya berisi alamat lengkap operand. Ini dikenal sebagai pengalamatan tidak langsung. Jadi seperti yang didefinisikan sebelumnya, tanda kurung harus diartikan sebagai isi dari keuntungan untuk. Jadi keuntungannya untuk panjang word n, ruang alamat 2 pangkat n sekarang tersedia. Kerugiannya membutuhkan 2 referensi memori untuk mengambil operand yang seperti terlihat pada gambar, satu untuk mendapatkan alamatnya, dan yang kedua untuk mendapatkan nilainya. Lanjut. Yang ketiga ada register addressing. Register addressing tuh mirip dengan direct addressing, cuma tuh bedanya
value-nya atau nilainya itu terletak pada di register. Dan bisa dilihat itu kayak sebuah persamaannya itu ada EA sama dengan R atau effective address sama dengan registernya. Waktu akses memori untuk register internal ke prosesor itu lebih sedikit daripada alamat memori utama karena register itu berada di CPU. Jadi kita nggak perlu mengakses memori utama. Jadi ini lebih cepat lah gitu. Dan keuntungannya hanya field alamat kecil yang diperlukan dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori yang memakan waktu. Dan kerugiannya itu cuma ruang alamat yang sangat terbatas karena register itu juga tidak terlalu besar sekali untuk menyimpan. Lanjut. Nah, dilanjut di sini ada register indirect addressing, suatu proses penyalinan data bit atau word dari register ke register atau ke suatu lokasi memori, dan metode alamat efektif dari operan tidak disimpan di bit output instruksi tetapi disimpan pada salah satu dari register, indeks atau register basis, yaitu BX, BV, SI atau DI. Jadi tidak secara langsung seperti pada gambar bisa dilihat. Terus register indirect addressing biasanya digunakan untuk mengakses suatu data yang banyak array atau string dengan mengambil alamat efektif dari data tersebut. Untuk mendapatkan alamat efektif dari suatu data bisa digunakan perintah LEA, load effective address, dengan sintak LEA register data. Karakteristik dari register ini, keterbatasan field alamat di atas sih dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatannya hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Nah, selanjutnya ada displacement addressing, yang dimana menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung atau direct dan pengalamatan register tidak langsung atau indirect. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Contohnya bisa lihat di gambar, itu seperti begitu. Lanjut. Jadi dalam displacement addressing itu ada 3 model. Yang pertama ada relative addressing, register yang dirensi secara implisit seperti program counter. Terus dalam relative addressing ini ada dua karakteristik. Yang pertama, alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu, ditambahkan ke field alamat, memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Yang kedua ada base register addressing, register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan alamat itu. Jadi referensi register dapat eksplisit maupun implisit, memanfaatkan konsep lokalitas memori. Dan yang ketiga ada indexing, field alamat mereferensi alamat memori utama dan register direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Indexing juga digunakan untuk mengeksekusi program-program interaktif. Selanjutnya kita akan masuk ke X86 addressing mode. Yang bisa dilihat di gambar itu nanti ada segmen register dan ada deskriptor register. Habis itu juga ada base register yang nanti itu akan ditambahkan dengan indeks register yang dikali skalarnya, yang ditambahkan juga dengan displacement-nya yang nanti akan hasilnya effective address. Ditambahkan nanti juga segmen register yang hasilnya nanti linear address. Ya, lanjut. Di sini dalam addressing mode X86 addressing mode itu ada beberapa mode. Jadi yang pertama itu immediate mode. Operan termasuk dalam instruksi, operan dapat berupa data byte, word, atau double word. Yang kedua, register operan mode. Operan register mode, operan terletak di register. Instruksi umum seperti transfer data, aritmatika, dan instruksi logis operan dapat menjadi salah satu register. Register umum 32 bit. Dan ada beberapa contohnya seperti itu. Dan salah satu dari 16 bit register umum AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP, atau salah satu dari register umum 8 bit A, BH, CH, DH, AL, DL, CL, DL, dan ada juga beberapa instruksi yang mereferensikan register pemilihan segmen seperti CS, DS, ES, SS, FS, dan GS.
Dan yang ketiga ada displacement mode. Dalam displacement mode ini, offset operan dimasukkan sebagai bagian dari instruksi sebagai perpindahan 8, 16, atau 32 bit. Dengan segmentasi semua alamat dalam instruksi hanya mengacu pada offset dalam suatu segmen. Displacement mode ditemukan pada beberapa mesin karena ini mengarah ke instruksi yang panjang. Dalam kasus x86, nilai perpindahan bisa sepanjang 32 bit, membuat instruksi 6 bit, pengalamatan perpindahan dapat berguna untuk mereferensikan variabel global. Lanjut kok. Dan selanjutnya ada base with displacement mode, mencakup perpindahan yang akan ditambahkan ke register dasar atau base, yang dapat berupa register tujuan umum manapun. Contoh penggunaan mode ini adalah sebagai berikut, yaitu ada digunakan untuk kompilator untuk menunjuk ke awal area variabel lokal. Digunakan untuk mengindeks ke dalam array ketika ukuran elemen bukan 1, 2, 4, atau 8 byte, dan oleh karena itu tidak dapat diindeks menggunakan register index. Yang kelima ada scaled index with displacement mode, mencakup perpindahan yang akan ditambahkan ke register. Dalam hal ini disebut register index. Register index dapat berupa general purpose register manapun, kecuali yang disebut ESP, yang umumnya digunakan untuk pemrosesan stack. Dalam menghitung alamat efektif, isi register index dikalikan dengan faktor skala, yaitu 1, 2, 4, atau 8, lalu ditambahkan ke perpindahan. Mode ini sangat nyaman untuk mengindeks array. Dan dilanjut, yang keenam ada base with index and displacement mode. Menjumlahkan isi base register, index register, dan perpindahan untuk membentuk effective address. Dan sekali lagi, register dapat berupa general purpose register dan register index dapat berupa register tujuan umum apapun kecuali ESV. Sebagai contoh, mode pengamatan ini dapat digunakan untuk mengakses array lokal pada stack frame. Mode ini juga dapat digunakan untuk mendukung array 2 dimensi. Dalam hal ini, perpindahan menunjuk ke awal array dalam setiap register menangani array 1 dimensi. Yang ketujuh ada base scale index with displacement mode. Jadi menjumlahkan isi register index dikalikan dengan faktor skala isi base register dan displacement. Terus ini berguna jika sebuah array disimpan dalam stack frame. Dalam hal ini elemen array masing-masing berukuran 2, 4, atau 8 bit. Yang ketiga, mode ini juga menyediakan pengindeksan yang efisien untuk array 2 dimensi ketika elemen array memiliki panjang 2, 4, atau 8 bit. Yang kedelapan, relative addressing dapat digunakan dalam instruksi transfer of control. Displacement ditambahkan ke nilai penghitungan program yang menunjuk ke instruksi berikutnya. Dalam kasus ini, perpindahan dilakukan sebagai nilai byte, word, atau double word bertanda, dan nilai tersebut meningkatkan atau menurunkan alamat di penghitungan program. Nah, ini tabelnya, yaitu bisa dilihat kalau immediate itu algoritmnya operannya sama dengan address-nya, dan register operan itu linear address sama dengan registernya, dan selanjutnya bisa dilihat di situ sendiri. Dan di sini juga ada penjelasannya. LA itu linear address, dan SR segment register, PC itu program counter. Lanjut. Nah, dilanjut ada kita bagian ARM addressing mode. ARM addressing mode sendiri adalah atau bisa disebut arsitektur load store yang berarti nilai data harus dimuat ke dalam CPU sebelum operasi aritmatika dan logika. Terus yang pertama, instruksi yang memuat nilai data dari memori atau menyimpan nilai data dalam memori tidak dapat mengubah nilainya. Untuk alamat memori CPU menggabungkan kedua bagian offset positif dan negatif. Arsitektur set instruksi ARM memiliki 3 mode pengelamatan, yaitu yang pertama immediate, mencetak bilangan bulat tidak terdaftar yang disimpan sebagai bagian dari instruksi. Ini dapat ditambahkan atau dikurangkan dari nilai dalam register dasar. Yang kedua, ada register offsetnya adalah bilangan bulat tidak terdaftar yang ada dalam register selain visi. Ini dapat ditambahkan atau dikurangkan dari nilai dalam register dasar. Yang ketiga ada scale register, offsetnya adalah bilangan bulat tidak terdaftar yang ada di register selain visi. Ini digeser jumlahnya langsung sebelum ditambahkan atau dikurangi dari nilai dalam register dasar. Lanjut.
Dan selanjutnya, mode pengamatan ini, ARM Addressing Mode, dapat mempengaruhi nilai dalam register dasar dengan 3 cara berbeda. Yang pertama ada offset, nilai dalam register dasar tidak berubah. Dan pre-index, offset digabungkan dengan nilai dasar, digabungkan dengan nilai dalam register dasar. Dan register dasar diperbarui dengan alamat baru ini, sebelum digunakan untuk mengakses memori. Post-index, alamat memori merupakan nilai register dasar. Sebuah offset ditambahkan atau dikurangi dari nilai register dasar dan hasilnya akan ditulis kembali ke register dasar atau basis. Jadi dalam ARM Addressing Mode itu ada instruction length. Yang pertama itu masalah desain paling dasar yang akan dihadapi adalah panjang format instruksi, itu instruksi length. Jadi keputusan ini memengaruhi dan dipengaruhi oleh ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas prosesor, dan kecepatan prosesor. Pertimbangan dasar panjang instruksi salah satunya terletak pada pilihan apakah memiliki instruksi yang powerful atau memilih untuk menghemat ruang memori. Yang ketiga, pertimbangan lainnya adalah pilihan apakah panjang sebuah instruksi harus sama dengan lebar jalur komunikasi memori atau biasa disebut data bus, atau salah satunya panjang instruksi atau lebar jalur harus merupakan kelipatan dari yang lainnya. Contoh, lebar jalur sama dengan 2x panjang instruksi. Dan yang terakhir ada fitur penting lain yang perlu diperhatikan adalah panjang instruksi harus merupakan kelipatan panjang karakter word. Dengan demikian tidak ada bit yang tidak digunakan. Selanjutnya ada allocation of bits. Allocation of bits atau penentuan banyaknya bit yang disediakan atau dipakai pada suatu sistem dalam instruksi panjang tertentu. Jelas ada trade-off antara nomor opcode dan kekuatan kemampuan pengalamatan. Lebih banyak opcode jelas berarti lebih banyak bit di bidang opcode. Faktor-faktor yang menentukan penggunaan bit. Yang pertama ada number of addressing mode. Terkadang mode pengalamatan dapat diindikasikan secara implisit, misalnya opcode tertentu mungkin selalu memanggil pengindeksan. Dalam kasus lain, mode pengalamatan harus eksplisit dan satu atau lebih mode bit akan dibutuhkan. Yang kedua yaitu number of operand. Instruksi khas pada mesin saat ini menyediakan 2 operand. Setiap alamat operand dalam instruksi mungkin memerlukan indikator mode sendiri atau penggunaan indikator mode dapat dibatasi hanya pada satu bidang alamat. Yang ketiga ada register versus memori. Sebuah mesin harus memiliki register agar datanya bisa dibawa ke prosesor untuk diproses. Hanya diperlukan sedikit bit untuk menentukan register. Semakin banyak register yang dapat digunakan untuk referensi operan, semakin sedikit bit yang dibutuhkan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa diperlukan total 8 hingga 32 register yang dapat dilihat pengguna. Dilanjut dari allocation of bit ya. Jadi yang keempat itu ada number of register set. Beberapa arsitektur memiliki kumpulan 2 atau lebih set khusus. Seperti data dan perpindahan, pemisahan fungsional membutuhkan lebih sedikit bit untuk digunakan dalam instruksi. Yang kelima ada address range. Untuk alamat yang mereferensikan memori, kisaran alamat yang dapat direferensikan terkait dengan jumlah bit alamat dengan displacement addressing range dibuka sampai dengan panjang addressing register. Dan yang keenam ada addressing granularity. Dalam sistem dengan 16 atau 32 bit, sebuah alamat dapat mereferensikan kata atau bit sesuai pilihan desainer. Pengalamatan bit nyaman untuk manipulasi karakter tetapi membutuhkan memori berukuran tetap dan lebih banyak bit alamat. Selanjutnya ada variable length instruction. Variable length instruction, format instruksi mendefinisikan tata letak bit instruksi. Dalam hal bidang konstituennya harus menyertakan opcode dan secara implisit atau eksplisit, dan akan dipengaruhi oleh ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas prosesor, kecepatan prosesor yang akan menentukan fleksibilitas mesin. Untungannya tidak memakan tempat dan dapat menambahkan instruksi baru ke dalam instruksi yang sudah terpasang. Lanjut. Ya, ini ada struktur dari instruksi. Biasanya di dalam sebuah instruksi itu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6
field. Yang field pertama itu ada instruction prefix yang berisi nanti itu instruction prefix, segment override, operand size override, dan address size override. Yang kedua ada opcode. Yang ketiga ada mode RM, yang di isinya tuh ada mode, reg, opcode, RM, dan ketiga ada SIB, scale, index, base, dan selanjutnya keempat ada displacement, dan kelimanya tuh ada immediate. Oke, jadi yang pertama instruction format dalam prefix bits. Instruction prefix awalan instruksi jika ada terdiri dari awalan lock atau salah satu prefix yang berulang. Awalan lock digunakan untuk memastikan pengguna eksklusif memori bersama di lingkungan multiprosesor. Awalan berulang menentukan operand yang memungkinkan x86 memproses string lebih cepat daripada dengan perulangan perangkat lunak biasa. Yang kedua ada segment override. Secara eksplisit menentukan register segmen mana yang harus digunakan instruksinya, menimpa pemilihan segmen register default yang dihasilkan oleh x86 untuk instruksi. Dan yang ketiga ada ukuran operand. Sebuah instruksi memiliki ukuran operand default 16 atau 32 bit dan awalan operand beralih antara operand 3. Dan yang keempat ada ukuran address. Prosesor dapat mengatasi memori menggunakan alamat 16 atau 32 bit. Ukuran alamat menentukan ukuran perpindahan atau biasa disebut displacement dalam instruksi dan ukuran alamat offset yang dihasilkan selama penghitungan alamat efektif. Lanjut, Ku. Dan di instruksinya itu nanti ada 5. Yang pertama ada opcode. Field opcode itu berukuran 1 atau 3 byte. Opcode juga dapat mencakup bit yang menentukan apakah data berukuran byte atau penuh, 16 atau 32 bit tergantung pada konteks. Ada operasi data ke atau dari memori dan apakah bidang data langsung harus berupa tanda diperpanjang. Yang kedua ada mode RM, byte ini dan berikutnya memberikan informasi pengalamatan. Byte mode RM menentukan apakah operan ada dalam register atau memori. Jika ada dalam memori, maka field dalam byte menentukan mode pengalamatan yang akan digunakan. Itu yaitu yang ketiga ada SIB, pengkodaan tertentu dari byte mode RM menentukan penyertaan byte SIB untuk menentukan sepenuhnya mode pengalamatan. Byte SIB terdiri dari 3 bidang, yaitu ada scale field 2 bit, menentukan faktor skala untuk pengindeksan berskala. Yang I-nya itu ada index field 3 bit, menentukan register index. Yang B-nya itu nanti ada base register, menentukan register dasar. Yang keempat ada perpindahan atau displacement. Saat menentu mode pengalamatan menunjukkan bahwa perpindahan digunakan, bidang perpindahan bilangan bulat bertanda 8, 16, atau 32 bit. Yang kelima ada immediate, memberikan nilai operan 8, 16, atau 32 bit. Nah, jadi kita lanjut dengan ARM instruction format. Jadi ARM instruction format itu adalah semua instruksi dalam arsitektur ARM panjangnya 32 bit dan mengikuti 4 bit pertama dari sebuah instruksi adalah kode kondisi. 3 bit berikutnya menentukan jenis instruksi umum. 5 bit berikutnya merupakan opcode dan bit pengubah untuk operasi. 20 bit sisanya untuk pengalamatan operan. Dalam set instruksi thumb adalah subset yang dikodekan ulang dari set instruksi ARM. Thumb dirancang untuk meningkatkan kinerja implementasi ARM yang menggunakan bus data memori 16 bit. Set instruksi thumb berisi subset dari set instruksi ARM 32 bit yang dikodekan ulang menjadi instruksi 16 bit dengan cara yang pertama, kolom kondisi tidak digunakan atau thumb instruction tidak bersyarat. Yang kedua, thumb hanya memiliki sebagian dari operasi di set instruksi lengkap dan hanya digunakan bidang opcode 2 bit ditambah bidang tipe 3 bit dan penghematan 2 bit. Dan yang terakhir ada sisa penghematan 9 bit berasal dari pengurangan spesifikasi operan. Dan bisa dilihat di sini ada gambarnya prosesor ARM dapat menjalankan program yang terdiri dari campuran instruksi thumb dan instruksi ARM 32 bit. Sedikit dalam register control, prosesor menentukan tipe instruksi mana yang saat ini sedang dieksekusi. Lanjut. Nah, jadi yang terakhir itu ada assembly language.
proses dapat memahami dan menjalankan instruksi mesin. Instruksi semacam itu hanyalah bilangan biner yang disimpan di komputer. Jika seorang programmer ingin memprogram secara langsung dalam bahasa mesin, maka program tersebut harus dimasukkan sebagai data biner. Jadi ada contoh rumusnya, ada pertimbangan pernyataan basic sederhananya. Yang di sini contohnya kita ada operasi N sama dengan I, ditambah J, ditambah K. Program ini terdiri dari 4 instruksi. Yang pertama kita muat konten lokasi 201 ke AC. Bisa dilihat ini nanti itu di gambarnya ada yang binary program, ada hexadecimal program, dan symbolic program, dan assembly program. Pertama kita muat dulu konten alamat 201 ke AC. Kemudian tambahkan konten lokasi alamat 202 ke AC. Habis itu yang ketiga kita tambahkan lokasi 203 ke AC. Jadi itu I, J, K itu dari I alamatnya 201, J alamatnya 202, yang K itu alamatnya 203. Nanti itu dia akan menambahkan dan hasilnya itu atau yang keempat simpan isi AC di lokasi 204. Berarti ini N ini yang bakal beralamatkan 204. Jadi seperti itu sekiranya. Nah, mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan jika ada yang ditanyakan silahkan di komen ya. Jangan lupa like dan komen. Ya, terima kasih. Dadah. Udah aku matiin aku. Oke.